Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Ida Lisni MSI yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing dan berbagi ilmu kefarmasian dengan kita semua, dengan teman-teman farmasi. Terima kasih juga kepada Obat EPPS dan Pharmakos yang telah memfasilitasi webinar ini. Obat EPPS yang merupakan aplikasi belajar farmasi online nomor 1 di Indonesia, merupakan suplemen belajar farmasi pertama yang menyediakan ratusan video belajar farmasi, latihan soal-soal, tryout prediksi UKAI, hingga kuis mingguan tematik yang berhadiah. Praktis dan lengkap, dilengkapi materi yang disesuaikan dengan kurikulum, dan pastinya didampingi dengan super mentor terbaik. Pharmakos juga merupakan platform belajar online farmasi berisi dan skill baru bersama para expert di bidangnya. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah juga saya sangat apresiasi kepada teman-teman, khususnya teman-teman dari Priangan, karena masih antusias di weekend hari Minggu ini untuk mengikuti webinar PCC, sesi persiapan antibiotik. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan webinar PCC atau Pasien Counseling Community yang merupakan salah satu program kerja dari ISMA Farsi di bidang pengembangan pendidikan. Nah, pada bulan Juni ini dari Priangan akan memfokuskan ke 4 materi dasar, yaitu tentang kode etik dan etika profesi, komunikasi verbal dan nonverbal dalam konseling, swamedikasi, dan untuk sesi yang akan kita diskusikan siang hari ini itu mengenai peresepan antibiotik. Nah, untuk peresepan antibiotik akan dibawakan oleh Ibu Apoteker Ida Lisni MSI. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana Bandung. Kepada Ibu Ida, dipersilahkan. Baik, terima kasih Riki sebagai pemandu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik ISMA Farsi. Ya, izinkan saya ya mengucapkan apresiasi pada semuanya. Minggu-minggu juga long life learn ya, tetap belajar terus-menerus. Nah, ini sesuai dengan 9 Star Pharmacies ya. Jadi selama kita berprofesi sebagai apoteker, selama itu pula juga selama kita mengabdikan sebagai apoteker, maka selama itu kita juga harus belajar ya. Saya diberi tugas hari ini untuk menyampaikan tentang pelayanan resep antibiotik begitu ya. Mungkin dalam waktu beberapa menit ke depan, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang pelayanan antibiotik. Barangkali sudah terlihat dengan baik ya materi saya sedikit. Sudah ya? Nah, pelayanan resep antibiotik. Learning objektif kegiatan ini diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, teman-teman semua itu bisa memahami apa peranan farmasis ya. Kemudian peserta memahami kewenangan farmasis. Kemudian kita juga bisa memahami tujuan dan pelaksanaan dari pengkajian resep antibiotik. Kemudian peserta juga memahami pelayanan resep, bagaimana pelayanan resep antibiotik itu. Peran seorang farmasis menyongsong Indonesia Sehat 2025 itu farmasi diharapkan bisa berperan totality dengan 9 Star of Pharmacies ya. Itu menyediakan berbagai jenis sediaan obat yang memiliki nilai mutu tinggi dan berkualitas ya, secara nasional maupun internasional.
mampu memberikan pelayanan yang merata dan terjangkau kepada seluruh pasien maupun masyarakat luas. Kemudian mampu menjadi seorang narasumber yang aktif dalam memberikan pelayanan berupa informasi dan tindakan. Kemudian farmasis juga mampu mensosialisasikan tentang hidup sehat untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam hidup sehat. Nah, instan pharmacist ya. Nah, ini diawali dari caregiver. Jadi kalau kita sekarang semua ini ya Isma Farsi masih melaksanakan pendidikan di bidang farmasi, itu mindsetnya sudah harus ditanamkan pertama kali adalah kita akan menjadi pelayan kesehatan yang berkaitan dengan obat dan penggunaan obat. Nah, jadi bagaimana seorang pelayan ya tentunya mampu bersikap dengan baik, ya beretika baik, kemudian memahami semua kode etik, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan lain-lain. Kemudian ketika jadi pelayan itu seorang farmasis itu dia mampu menjadi decision maker ya. Di sini farmasis atau apoteker itu mampu mengatakan iya atau tidak. Apa artinya begini? Apakah obat ini bisa digunakan? Iya atau tidak? Itu ditunggu ya keputusan seperti itu gitu. Nah, memilihkan regimen, apakah ini bisa dipakai atau tidak? Apakah ini membuat pasien lebih baik atau tidak? Itu dengan obat itu apoteker yang mampu mengambil keputusan. Nah, ini nggak mudah ya menjadi decision maker di sini. Nah, kemudian menjadi decision maker itu juga apapun keputusannya itu harus mampu dikomunikasikan dengan baik ya. Nah, kalau kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik, meskipun keputusan yang akan kita sampaikan itu baik, juga tidak akan sampai dengan baik. Selanjutnya, farmasis itu mampu menjadi manajer ya, mengelola semua pengelolaan terkait dengan obat dan penggunaan obat sehingga pasien itu dapat mendapatkan obat yang tepat, aman, dan berkualitas. Di sini juga farmasis itu menjadi leader dalam hal kaitan penggunaan obat ya. Kita akan menjadi kalau leader itu ada follower ya, ada pengikutnya. Apapun keputusan, apapun sikap kita terkait dengan praktek profesional apoteker itu bisa diikuti, bisa menjadi panutan ya. Kemudian, nah ini lifelong learn ya. Lifelong learn ini mengingat farmasi itu kan prakteknya itu adalah terutama pelayanannya itu harus update ya, setiap saat berubah, penyakit bertambah, obat berkembang. Itu kita harus selalu terus-menerus belajar. Jadi belajar nggak bisa sekarang saya kuliah dulu zaman dulu gitu ya sama yang sekarang itu tentunya berbeda. Dulu obat yang zaman dulu sama obat yang zaman sekarang itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Ada obat yang zaman dulu tuh kita pelajari, gitu, sekarang sudah nggak dipakai. Nah, kemudian ada juga obat dulu digunakan terus hilang ya, mengingat mungkin sudah resisten, misalnya antibiotik dihentikan lama. Contohnya seperti tetrasiklim. Tetrasiklim itu sejak saya kecil juga sudah ada ya, terus tidak digunakan lama. Nah, sekarang sudah mulai sensitif lagi ya, sudah banyak dipakai menjadi pilihan juga. Nah, itu adalah salah satu contoh. Jadi kita harus lifelong learn. Setiap saat belajar terus-menerus. Kalau kita nanti bergabung kalau Ikatan Apoteker Indonesia itu selalu memberikan seperti apa ya, share ilmu ya, apoteker memberikan ilmu, saling memberikan ilmu gitu. Kemudian kita juga menjadi teacher ya, teacher dalam hal ini kita bisa menjadi pendidik. Pendidik siapa? Pendidik pasien ya. Nah, pendidik juga adik-adik di sini, misalnya apoteker. Ya, apoteker itu mendidik adik-adiknya untuk bisa menjadi apoteker yang profesional, mendidik pasien untuk bisa mendapatkan obat yang tepat dan aman, bisa menggunakan obat dengan baik ya sehingga tujuan terapinya tercapai. Selain itu juga apoteker juga harus berperan sebagai researcher. Jadi untuk menjamin ya akuntabilitas dari praktek yang dilakukan oleh seorang apoteker, itu juga apoteker juga harus rajin melakukan riset. Semua berbasis eviden ya, semua berbasis akuntabilitas
ya, jadi semua kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan. Makanya seorang apoteker harus rajin membaca evidence based medicine ya. Nah, katanya kita berdampingan dengan dokter. Dokter juga itu selalu menggunakan segala keputusan berdasarkan evidence based medicine ya. Merupakan guideline yang bisa dipakai untuk praktek. Nah, kemudian apoteker juga sekarang yang ditambah ya entrepreneur ya. Entrepreneur ini adalah yang ke-9 terakhir. Apoteker juga mampu ya memberdayakan usaha-usaha yang terkait dengan obat, terkait dengan penggunaan obat, terkait dengan kosmetika, terkait dengan herbal, itu banyak ya yang harus bisa dikembangkan oleh apoteker. Nah, awalnya tahun 95 itu hanya 7 ya, 7 star of pharmacist sampai teacher. Kemudian ditambah dengan researcher ya, kemudian tambah entrepreneur ya, jadi sekarang 9 stars of pharmacist. Ini peranan yang luar biasa yang bisa dikembangkan oleh Isma Farsi ya, mengacu kepada ini, dan nanti kalau jadi apoteker ini berfungsi dengan baik semua. Ini adalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita ada di undang-undang loh ya. Jadi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi. Nah, ini adalah pekerjaan kefarmasian. Kemudian pengamanan pengadaan sediaan obat. Kemudian penyimpanan dan distribusi obat. Betapa besar ya ini kewenangan seorang apoteker. Ada dari pembuatan, pengamanan. Saya merasa di rumah sakit ya, saya bekerja di rumah sakit, berpraktek di rumah sakit itu udah lama. Peran apoteker itu tidak tergantikan ya. Jadi artinya rumah sakit itu tidak bisa dokter-dokter melakukan operasi tanpa ada apoteker yang melakukan pengamanan sediaan obat. Di luar biasa ya, apoteker tidak tergantikan. Dan saya itu mendengar sendiri loh dari pimpinan rumah sakit ya. Jadi ketika kita menyampaikan bahwasanya seorang apoteker itu memiliki peranan begini-begini, kemudian selayaknya untuk mendapatkan jasa sebagai apoteker gitu, sambutannya di pimpinan itu luar biasa. Beliau mengakui bahwasanya seorang peranan apoteker itu tidak tergantikan dengan yang lain ya, ini luar biasa. Nah, penyimpanan ya, nah ini hanya apoteker yang bisa menyimpan obat, yang punya kewenangan menyimpan obat. Coba bayangkan ya, kita buat obat, mengamankan, menyimpan, betapa banyak narkotika di rumah sakit, psikotropika, dia di apotek gitu ya. Itu yang berperan siapa? Apoteker. Tanpa apoteker nggak akan ada tuh narkotika, psikotropika di rumah sakit. Kemudian pengelolaan ya, pengelolaan obat dari pemilihan, perencanaan sampai obat itu sampai ke mulut pasien, itu adalah kewenangan seorang farmasis. Kemudian, nah di sini adalah pelayanan obat atas resep dokter ya, yang akan kita bahas ini ada antibiotik. Kemudian pelayanan informasi obat ya, kemudian pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Nah dari sekarang ini pegang penuh nih kewenangan kita ya, jangan sampai didelegasikan kepada profesional kesehatan lain. Ini adalah suatu kewenangan yang luar biasa yang diberikan oleh negara kepada kita. Kemudian kita masuk ke antibiotik ya. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Bakteri itu banyak ya. Kemudian dikelompokkan menjadi bakteri gram positif, kemudian ada gram negatif gitu. Nah, tentunya sensitivitas antibiotik itu juga berbeda-beda. Apakah ke gram positif, ataukah ke gram negatif, atau kedua-duanya. Nah, itu kita juga harus mampu memilih apoteker ya, mana antibiotik yang sesuai dengan penyakit pasien. Antibiotik bekerja dengan cara membunuh ya dan menghentikan bakteri. Kemudian menghentikan berkembang biak bakteri di dalam tubuh. Pemberian antibiotik ini harus sesuai kebutuhan klinis. Apakah memang pasien itu terinfeksi bakteri atau tidak? Kalau dia bukan terinfeksi bakteri, tentunya nggak memerlukan bakteri. Contohnya adalah pasien dengan infeksi virus, gitu ya. Nah, kecuali memang infeksi virus yang berkembang atau berkembang atau jadi kompleks
menjadi tambahan adanya ekspresi sekunder. Ya, misalnya seperti infeksi saluran pernapasan atas. Infeksi saluran pernapasan atas itu secara umum terbanyak adalah disebabkan oleh virus. Namun sering menimbulkan infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri gram positif. Nah, itu yang infeksi sekunder itu yang kita obati dengan antibiotik. Kemudian dosisnya sesuai kebutuhan individu. Jadi berbeda ya, misal kita berikan resep pada seorang anak sama umurnya 10 tahun gitu ya. Nah, umur 10 tahun ini bisa mendapatkan dosis yang berbeda. Ya, jadi artinya dosis itu dihitung setiap resep itu sesuai dengan kebutuhan individu. Anak umur 10 tahun, si A 10 tahun, si B 10 tahun. Tapi dua anak ini bisa mendapatkan dosis yang berbeda karena berat badannya berbeda. Kemudian lama terapi sesuai ya, jadi lama terapinya harus sesuai. Jadi setiap tidak antibiotik itu kalau konvensional kita sering masih dengar antibiotik minimal 3 hari gitu ya, itu tidak, di referensi itu tidak ada yang menyatakan minimal 3 hari. Jadi sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan obatnya. Contoh ya, kalau kita memberikan levofloxacin. Levofloxacin adalah antibiotika golongan quinolone. Ketika kita memberikan kepada pasien yang pneumonia, itu ya dewasa, kalau kita memberikan yang 500 mg sehari 1 kali, itu membutuhkan waktu 10 sampai 14 hari menurut regimen atau referensi yang ada. Kemudian kalau kita memberikan 750 mg, itu waktu yang diberi durasinya hanya 7 sampai 10 hari. Jadi berbeda ya, jadi lama terapi itu harus disesuaikan. Jadi kita harus kembali kepada referensi dan panduan. Kemudian disiapkan dengan bentuk sediaan dan rute yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, jadi kalau pasien memang tidak bisa menahan, kita jangan paksakan sediaan oral. Sebaiknya pasien anak kita jangan paksakan berikan dengan sediaan tablet gitu ya. Berikan sediaan yang memang sekiranya bisa dikonsumsi dengan baik oleh pasien. Nah, antibiotik diberikan dengan informasi yang cukup ya. Jadi kita memberikan antibiotik itu harus bersamaan dengan informasi. Penggunaan antibiotik ini untuk infeksi, mengobati infeksi. Kemudian profilaksis bedah ya. Profilaksis bedah jika akan operasi. Nah, ini juga ada guideline, ada aturannya atau guideline-nya bagaimana memberikan profilaksis pada bedah. Untuk bedah-bedah itu bedah besar ya, bedah kotor atau tempat yang berpotensi untuk terkontaminasi oleh bakteri, itu diberikan profilaksis bedah. Berikan antibiotik. Nah, biasanya diberikan 30 atau 1 jam sebelum dilakukan pembedahan. Kemudian ada lagi profilaksis non-bedah ketika misalnya akan masuk ke daerah suatu endemik atau epidemik, itu ada diperlukan antibiotik. Status pasien yang harus kita perhatikan adalah sistem imun. Kalau pasien memiliki sistem imun yang baik, itu antibiotik yang bersifat bakteriostatik itu bisa diberikan. Kemudian kalau dia sistem imunnya sudah mulai menurun ya, itu bakterisid yang membunuh bakteri. Kemudian gangguan fungsi ginjal ya, beberapa antibiotik banyak kelarutan dalam airnya tinggi sehingga dia diekskresikan melalui ginjal. Untuk antibiotik seperti ini juga harus hati-hati pada pasien gangguan fungsi ginjal. Berapa antibiotik itu harus disesuaikan dosisnya untuk pasien yang gangguan fungsi ginjal. Ya, mengingat obat itu dieliminasi melalui ginjal. Begitu pula dengan gangguan fungsi hati ya. Hati adalah tempat metabolisme obat. Sebagian besar obat metabolisme di hati. Maka kita juga harus memperhatikan gangguan fungsi hati untuk penyesuaian dosis atau pemilihan antibiotik. Perfusi yang buruk, aliran darah yang tidak baik, ini juga mempengaruhi antibiotik sampai kepada reseptor atau sampai kepada tempat infeksi. Kemudian kehamilan, ya, obat-obat antibiotik yang bisa masuk ke dalam janin ini juga harus diperhatikan, ya, ada kategorinya. FDA mengkategorikan A, B, C, D sampai X, ya. Kemudian apakah
pasien sedang menyusui atau tidak, ya, nah ini juga harus diperhatikan. Kemudian umur pasien, ini adalah status pasien yang harus kita gali informasinya sebelum kita memberikan antibiotik. Penggunaan antibiotik kombinasi ini juga sering boleh diberikan. Antibiotik kombinasi adalah pemberian antibiotik lebih dari satu jenis untuk mengatasi infeksi. Jadi satu jenis antibiotik. Nah, kemudian antibiotik yang diberikan untuk kombinasi ini syaratnya harus memiliki mekanisme yang berbeda. Kemudian tujuan pemberian antibiotik kombinasi adalah meningkatkan aktivitas pada infeksi spesifik, ya. Efeknya harus sinergis, ya tadi infeksi memiliki mekanisme yang berbeda. Kemudian memperlambat dan mengurangi risiko timbulnya bakteri resisten. Ya, ini banyak diberikan ya. Contohnya memberikan obat TB ya, itu kan diberikan dengan kombinasi. Itu salah satu tujuannya untuk mencegah resistensi. Indikasi penggunaan antibiotik kombinasi yaitu infeksi disebabkan oleh lebih dari satu bakteri. Jadi bakterinya kompleks, beberapa bakteri. Kemudian abses intraabdominal, kemudian hepatik, otak, dan saluran genital. Ya, jadi infeksinya campuran aerob dan anaerob. Kemudian terapi empiris pada infeksi berat ya, pasien sepsis gitu ya, atau infeksi yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Nah, itu biasanya sebelum dikultur itu dilakukan empirik. Empiriknya diberikan dengan antibiotik kombinasi atau antibiotik satu tapi dengan spektrum yang luas. Selanjutnya kita pada pengkajian pelayanan resep antibiotik ya. Nah, pengkajian dan pelayanan resep antibiotik. Kalau di PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan kefarmasian baik di rumah sakit maupun di apotek itu ada standar yang telah ditetapkan oleh Permenkes ya. Nah, kalau farmasi rumah sakit itu nomor 72 tahun 2016. Kalau apotek itu nomor 73 ya tahun 2016. Nah, di sini namanya salah satu pelayanan farmasi klinik itu yang pertama adalah pengkajian dan pelayanan resep. Nah, kita sekarang pengkajian dan pelayanan resep antibiotik. Pengkajian dan pelayanan resep merupakan suatu rangkaian kegiatan dari penyiapan obat, ya. Jadi penyiapan obat itu dispensing yang meliputi penerimaan, pengkajian resep, pemeriksaan ketersediaan produk, kemudian penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, kemudian lakukan telah obat dan penyerahan disertai pemberian informasi. Ini adalah rangkaian dari pengkajian dan pelayanan resep antibiotik. Nah, pengkajian dan pelayanan resep antibiotik ini tujuannya pengkajian resep antibiotik untuk mengidentifikasi, kemudian menyelesaikan masalah terkait obat antibiotik sebelum obat disiapkan. Ya, itu kalau pengkajian. Kemudian pelayanan resep itu bertujuan agar pasien mendapatkan obat antibiotika dengan tepat dan bermutu. Jadi ada dua tahapan kegiatan ya. Yang pertama adalah pengkajian resep, kemudian adalah pelayanan resep. Nah, kemudian pelaksanaan pengkajian dan pelayanan resep ini dilakukan oleh apoteker. Jadi penanggung jawabnya itu apoteker ya. Semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang tadi ditetapkan oleh Undang-Undang Kesehatan tadi itu adalah di bawah tanggung jawab adalah tanggung jawab apoteker. Adapun asisten atau apoteker yang membantu ya, yang bersama apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian itu tidak dalam supervisi apoteker, under supervisi apoteker ya, betapa besar ya apoteker bertanggung jawabnya. Jadi nanti kalau kita jadi apoteker jangan didelegasikan ya pekerjaan kewenangan apoteker terhadap TTK ya, atau terhadap kalau dulu namanya asisten apoteker, sekarang namanya tenaga teknis kefarmasian, karena semuanya itu adalah tanggung jawab apoteker. Dalam pengkajian resep ini, tenaga teknis kefarmasian diberi kewenangan terbatas, ya. Jadi kewenangan terbatas hanya dalam aspek administratif dan farmaseutik, ya. Jadi administratif farmaseutik itu kita berikan terbatas kepada TTK. Kita mulai dari pengkajian resep.
Banyak resep antibiotik. Resep itu, maaf ya, ini bisa ya, bukan bias ya. Resep itu bisa elektronik dan manual ya. Jadi sekarang itu apalagi sekarang musim COVID begini ya, pandemi COVID, kita sudah menggunakan malah telemedicine. Dokter juga sudah seperti ini ya, sudah melakukan apa namanya, menegakkan diagnosa, melayani pasien itu dengan elektronik. Nah, jika resep elektronik, maka resep tetap harus dicetak ya, tetap harus dicetak. Kemudian pastikan resep bisa terbaca. Nah, kalau jika tidak terbaca, hubungi dokter penulis resep. Jadi jangan mengira-ngira isi resep. Kita harus pastikan bahwa resep ini bisa terbaca dengan baik. Pengkajian administratif yaitu nama, jelas, alamat, umur, tanggal lahir ini harus penting karena nama bisa sama, alamat bisa sama, tapi umur dan tanggal lahir ini beda kecuali anak kembar ya. Kemudian jenis kelamin ya, berat badan ini harus diketahui ya, terutama untuk pasien pediatrik, geriatrik, kemoterapi, gangguan ginjal, gangguan epilepsi ya, karena untuk menghitung obat-obat yang memiliki yang harus dihitung secara individual ya. Terus modern obat epilepsi itu kadang memerlukan obat indeks terapi sempit. Kemudian gangguan hati, ya ini juga kita harus hitung lagi dosisnya. Kemudian pasien yang akan dibedah. Nah, tinggi badan ya, ini tinggi badan ini juga diperlukan untuk pasien kemoterapi. Karena kita tahu menghitung dosis kemoterapi itu harus diketahui tinggi badan, berat badan, ya, kemudian dibagi 3.600 di akar. Nah, itu jadi berarti tinggi harus ada dan berat badan. Legalitas resep juga kita harus perhatikan, resep yang kita terima itu legal, ya, tidak asli, tidak aspal, asli tapi palsu. Lembar resepnya asli, tapi sebenarnya nulis bukan dokter, itu namanya aspal. Nama dokter, nomor SIP, ya, SIP ke dokter khusus, ada dokter namanya SIP khusus ya. Di SIP khusus itu dokter-dokter punya keahlian tertentu yang dokternya jumlahnya terbatas. Dokter punya SIP khusus untuk rumah sakit tertentu atau tempat tertentu, mengingat keahliannya sangat dibutuhkan gitu. Jadi kan SIP-nya tuh terbatas 3, tapi ini ada khusus untuk tempat tertentu karena memang sangat diperlukan. Kemudian paraf dokter ya, kemudian kewenangan klinis dokter ini ya, misalnya dokternya dokter gigi gitu ya, terus resepnya misalnya resep obat anti hipertensi. Nah, itu nggak bisa ya, karena itu nggak ada kewenangan klinisnya, nggak ke sana. Jadi ini harus diperhatikan juga. Kemudian tanggal resep, kemudian ada tidaknya alergi. Selanjutnya persyaratan farmaseutik. Persyaratan farmaseutik ini nama obat ya, bentuk dan kekuatan sediaan obat, kemudian jumlah obat ya, ini tersedia atau tidak. Stabilitas obat itu stabil, dicampur atau tidak ya, atau OTT, obat tidak tercampurkan. Kemudian aturan dan cara penggunaan ini juga kita kasih. Kemudian tidak menuliskan singkatan yang tidak baku. Ya, jadi ada dokter misalnya menuliskan singkatannya nggak baku. Jadi apa ya, misalnya tidak baku itu kalau di rumah sakit itu yang namanya baku itu harus ditetapkan oleh rumah sakit. Jadi misal ISDN, isosorbit dinitrat gitu ya. Itu juga sebetulnya meskipun dianggap biasa, tapi kalau nggak ditetapkan itu tidak boleh ditulis ya. Jadi harus yang sudah ditetapkan. Kemudian jika ditemukan singkatan yang tidak baku dan tidak dimengerti, klarifikasi dengan dokter penulis resep. Ya, ini jadi singkatan-singkatan harus diterjemahkan dulu. Selanjutnya adalah persyaratan klinis. Nah, persyaratan klinis tadi ketepatan indikasi. Apakah indikasinya sesuai atau tidak untuk untuk penyakit tersebut. Contoh misalnya ya, pasien infeksi tipoid, ya, tipes. Tipoid itu penyebabnya kita tahu adalah salmonella. Ya. Salmonella itu adalah gram negatif, ya, gram negatif. Kalau dokter menuliskan resep misalnya antibiotika yang sensitif terhadap gram positif,
Cefalosporin generasi 1 itu kan lebih cenderung pada gram positif. Itu tentunya nggak sesuai ya indikasinya. Ya ini kita harus kaji, makanya kita harus paham ya patologi penyakit, kemudian antibiotik. Antibiotik itu aktivitasnya kemana, ke gram positif, gram negatif itu harus tahu. Nah, kalau ketika pasien itu infeksi yang penyebabnya salmonella, kemudian dikasih antibiotika yang sensitif terhadap gram positif, ya tentu nggak akan sembuh karena salmonella sendiri adalah gram negatif. Itu spesifik sekali ya kalau tipoid itu penyebabnya adalah gram positif. Penyebabnya adalah gram negatif yaitu salmonella. Kemudian obatnya itu tepat atau tidak ya, pilihan obatnya bagaimana. Kemudian sediaannya itu kan harus dihitung dosisnya. Nah misalnya ya dia kalau anak misalnya mendapatkan sirup, nah kita pastikan anak itu mendapatkan obat sirup dengan dosis yang sesuai. Kemudian waktu atau jam penggunaan obat. Kalau pasien rawat inap biasanya didistribusikan dengan unit dosis diberikan pada saat waktu akan minum obat. Nah, kalau pasien rawat jalan kan pasiennya minum sendiri. Nah ini perlu dikasih informasi atau konselingnya kepada pasien tentang penggunaan obat ini. Kemudian hati-hati dengan adanya duplikasi pengobatan. Duplikasi sama kombinasi berbeda ya. Duplikasi ini antibiotika diberikan lebih dari satu, tapi mekanisme kerjanya sama. Nah, itu namanya duplikasi. Ini tidak boleh, karena ini bisa terjadi toksisitas. Kemudian alergi. Tadi kita sudah gali penggalian informasi sejak awal, sejak administratif, apakah memiliki alergi atau tidak. Kemudian apakah ada reaksi obat yang tidak dikehendaki. Nah, ini juga disampaikan kalau ada memang dan itu tidak ada obat lain dan memang harus mendapatkan seperti itu, kita harus sampaikan nanti pada saat obat diserahkan atau konseling obat. Berarti kan kontraindikasi doxycycline itu kontraindikasi terhadap pasien hamil ya, kategorinya X, tidak diperbolehkan untuk diberikan pada ibu hamil. Tetracycline juga tidak diperbolehkan pada ibu hamil dan anak sebelum sampai 12 tahun karena bisa mengganggu pertumbuhan gigi anak. Kemudian interaksi obat ya, ada obat-obat yang diberikan itu apakah berinteraksi atau tidak. Berinteraksi dengan obat yang ada di resep, obat yang sedang digunakan di rumah, dengan suplemen, dengan makanan juga harus kita perhatikan. Nah ini selanjutnya adalah menyiapkan obat dengan sesuai setelah dikaji secara klinis, pastikan tidak ada masalah ya dari masalah klinis ya, itu baru obatnya kita siapkan. Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep yang sudah dilakukan ya, menghitung kebutuhan jumlah obat yang sesuai dengan resep. Kemudian mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan perhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa dan keadaan fisik obat. Kemudian lakukan double check kebenaran identitas obat yang kita buat atau kita siapkan atau kita racik. Terutama jika obat tersebut masuk high alert atau biasanya LASA ya, kalau mirip ya. LASA itu lookalike, sonalike. Jadi dua obat mirip gitu ya. Contoh kita mengambil levofloxacin, kita mengambil levofloxacin. Kita ambil levotiroxin. Nah, kan mirip ya, jajaran itu biasa kalau kita menyimpan obatnya alfabetis gitu ya, itu akan jejer. Hati-hati tangan kita ketika kita mengambil obat, mau mengambil levofloxacin, kita ambil levotiroxin. Levotiroxin adalah agonis tiroksin ya untuk hipotiroid. Nah, sonlike biasanya dengan pesanan yang lewat telepon ya, dengan pendengaran, suaranya mirip ya. Levofloxacin juga bisa menjadi sonlike, bisa juga menjadi lookalike gitu. Kemudian kalau perlu diracik, perhatikan cara meracikan yang benar ya. Nah, kalau dia harus dibuat pulveres, misalnya harus dibuat kapsul, ini harus dengan cara peracikan yang benar. Kemudian memberikan etiket atau label sesuai dengan penyiapan obat yang diterapkan. Ada etiket itu sekarang sudah elektronik ya, ada juga yang masih manual. Nah ini harus disesuaikan. Kemudian
Lakukan telah obat sebelum obat diserahkan kepada pasien atau keluarga pasien atau perawat di rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita akan menyerahkan obat, pastikan 5 tepat obat, ya, tepat pasien, tepat dosis, tepat rute, kemudian tepat waktu pemberian. Nah, ini adalah 5 tepat. Nah, apakah obatnya sudah tepat? Apakah pasien yang akan menerima juga sudah tepat? Apakah dosisnya juga sudah tepat? Kemudian rute itu juga diperhatikan, ya. Kemudian tepat waktu pemberian. Pada penyerahan obat untuk pasien rawat jalan harus disertai dengan pemberian informasi, ya, rawat jalan, ya, dengan informasi obat, nama obat, kegunaan atau indikasi, kemudian aturan pakai, efek terapi, dan efek samping, cara penyimpanan obat. Ini adalah pada saat informasi obat pasien rawat jalan. Tapi kadang kita juga ketika menyerahkan obat, kita harus memberikan konseling atau KIE. Jadi kalau informasi obat sama KIE itu beda, ya. Kalau KIE atau konseling itu ada penggalian masalah, ada penyelesaian masalah di situ. Nah, informasi obatnya adalah bagian dari KIE. Nanti informasi obat itu ada dalam unsur KIE atau dalam unsur konseling. Nah, setiap pasien tidak berhak, belum tentu berhak menerima konseling karena ada kriteria pasien yang menerima pelayanan konseling. Tapi setiap pasien yang menerima obat itu berhak menerima informasi obat, ya. Jadi, informasi obat diberikan pada setiap pasien yang menerima obat, tapi konseling belum tentu diberikan pada setiap pasien yang menerima obat. Jadi ada kriterianya pasien yang menerima pelayanan konseling. Nah, jika di regulasi rumah sakit atau apotek memperbolehkan, ya, sekarang memperbolehkan pengantaran obat ke rumah pasien. Nah, sekarang kan sudah mulai, ya, kita sudah mulai telemedicine, resepnya elektronik, obatnya diantarkan, gitu, ya. Nah, kita menggunakan jasa pengantar, maka kerahasiaan pasien tetap terjaga, ya. Resepnya dalam amplop tertutup, obat dikemas tertutup dengan baik. Ya, ini adalah persyaratan kalau obat itu dikirim dengan jasa pengantaran. Ini contoh resep, ya. Ini contoh resep manual. Kita resep bukan resep elektronik, ya. Coba kita baca bareng-bareng, ya. Yang atas itu adalah Sanmol. Maaf, ya, kalau harus dengan nama dagang karena ini resepnya nama dagang. Jadi terpaksa saya harus bacakan dengan nama dagang. Sanmol misalnya. Salmon ini adalah paracetamol. Kemudian sehari 3 kali 1. Kemudian ini ada lansoprazol, ya, PPI, pompa proton inhibitor. Nah, ini 7 sehari 1. Kemudian ini adalah yang bawah ciprofloxacin, antibiotika golongan quinolone. Ciprofloxacin 500 sehari 2 kali 1. Mekanisme kerjanya menghambat RNA dan DNA girase sehingga menghambat sintesis inti sel dari bakteri. Kemudian bawahnya adalah biodiar. Biodiar ini adalah isinya kaolin dan pektin. Saat ini sehari 3 kali 1 di sini. Kerjanya dia akan kaolin dan pektin adalah menyerap toksin, ya. Nah, ini sepertinya pasiennya diare. Karena ini biodiar untuk obat diare, dia akan menyerap toksin. Nah, kita lihat ini di sini, ya, ini dilakukan telaah resep terlebih dahulu. Apakah tulisannya jelas atau tidak? Kemudian nama pasiennya sudah benar atau tidak? Kemudian apakah nama obat, kekuatan, frekuensi pemberian, dosisnya benar atau tidak? Nah, apakah ada duplikasi? Apakah ada interaksi? Ini ada interaksi. Kemudian ini setelah akan diberikan, ini diselesaikan oleh apoteker. Jadi ini sebenarnya ada interaksi. Resep ini sebenarnya tidak ada masalah, tapi ada masalah, gitu, ya. Dokter tidak salah menulis seperti ini. Tidak semua masalah itu tidak bisa diselesaikan. Tidak semua masalah itu tidak diperbolehkan dalam resep. Boleh ada masalah, tetapi harus bisa diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Nah, ini adalah apoteker.
Nah, kalau kita lihat dosis sudah sesuai, obatnya sudah sesuai ya. Ini pasien diare ya atau GEA ya, gastroenteritis akut ya, ada bakterinya. Nah, di bakterinya itu ciprofloxacin. Biasa bakteri pada GEA adalah E. coli ya, atau Klebsiella. Kebanyakan itu adalah gram negatif. Cipro ini adalah antibiotik yang salah satu menjadi apa namanya drug choice ya untuk GEA. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian pemberiannya juga sudah sesuai dosisnya. Kemudian ini diberikan biodiar ya. Biodiar ini adalah kolinpektin untuk menyerap toksin ya, toksin yang ada di saluran cerna. Semua sudah diberikan dengan baik. Pasien demam dan menerima paracetamol, kemudian pasien menerima PPI. Mengingat ada infeksi gastrointestinal, itu terjadi peningkatan pada asam lambung. Jadi semua sudah layak untuk diterima oleh pasien. Nah, tapi bagaimana jika pasien menggunakan obat tanpa kita atur ya, tanpa kita manage? Di sini peranan manajemen, peranan apa namanya itu, Menstarnya masuk ya, ada caregivernya, kemudian ada decision makernya, ada manajernya, ada teachernya. Nah, di sini semua ada ya. Nah, di sini kita lihat dalam suatu pustaka, ini yang bisa diakses tiap saat dan diupdate terus. Nah, ini adalah ciprofloxacin dan kolin apa namanya tidak disarankan untuk diminum bersamaan. Nah, produk yang mengandung magnesium, aluminium, kalsium, dan mineral lain itu jika diberikan bersamaan dengan ciprofloxacin maka akan menghambat absorpsi ciprofloxacin. Jadi efek obat ciprofloxacin akan berkurang. Bahkan di satu pustaka di Stokely itu dikatakan ciprofloxacin yang diberikan bersamaan, diminum bersamaan dengan mineral ya, kalsium, aluminium, kemudian besi, zinc itu bioakuibilitasnya akan turun mencapai 30%. Kalau bioakuibilitas turun mencapai 30%, tentunya efek ciprofloxacin juga akan berkurang. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Obat ini boleh tetap diberikan, ya, boleh diberikan obat ciprofloxacin 2-4 jam ya sebelum menggunakan obat lain atau 4-6 jam sesudah mengkonsumsi obat lain. Maksudnya kaolin ini. Kaolin itu yang ada di biodiar. Kaolin mengandung magnesium, mengandung aluminium ya. Nah, jadi ini harus diberi jarak ya 2-4 jam sebelum meminum biodiar atau 4-6 jam setelah meminum biodiar. Nah, ini seperti ini kita harus berikan konseling pada pasien ya, pastikan pasien itu paham akan penggunaan obat ini. Karena ini kalau diberikan terpaksa pasien minum bersamaan, itu maka efek ciprofloxacinnya akan berkurang. Di sini di Drugscom ini mengakomodir berbagai pustaka termasuk AHFS masuk ke sini. Itu dinyatakan moderat, tapi di Stokely itu dinyatakan signifikan secara klinis ya. Jadi moderat itu masih bisa ditata laksana dengan penata laksanaan seperti kita atur waktu dikasih selang waktu minum obatnya. Tapi tidak semua interaksi obat bisa diselesaikan dengan memberikan selang waktu ya. Obat-obat yang menghambat metabolisme, obat-obat yang berinteraksi pada reseptor atau farmakodinamik itu tidak bisa diatur dengan memberikan jarak waktu begitu saja. Oleh karena itu ini harus dikaji. Nah, kebenaran ini interaksinya adalah interaksi yang farmakokinetik yang terjadi pada proses absorpsi. Proses absorpsi kita bisa selesaikan dengan mengatur waktu atau mengatur jarak waktu pemberian obat. Mungkin itu ya sedikit tentang pelayanan resep antibiotik. Sebagai take home message ya dalam seminar ini, farmasis memiliki kewenangan terhadap pengkajian dan pelayanan resep dokter. Farmasis memiliki peranan yang sangat penting dalam pengkajian dan pelayanan resep antibiotik.
sehingga pasien menerima terapi antibiotik yang bermutu, tepat dan aman, senantiasa lifelong learn seperti ini, tetap semangat ya, belajar terus untuk meningkatkan kompetensi farmasis dalam pengkajian dan pelayanan resep antibiotik. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Sudah, terima Baik. kasih. Ya, Ibu. Terima kasih ya, Bu, atas selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Sekitar ada waktu 10 menit ya, Bu, untuk sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan kepada Ibu mengenai resepan antibiotik, bisa dipaparkan di bagian kolom pertanyaan yang ada di sebelah kiri dengan format nama _asalem_pertanyaan. Silahkan. Ibu ini mungkin tunggu sebentar mungkin ya, Bu. Bisa sambil break terlebih dahulu sekitar 5 menit. Ibu, ini sudah ada pertanyaan dari salah satu peserta. Ya, baik. Kalau gitu saya bacakan atau dibacakan oleh Niki? Atau gimana? Boleh, ya. Boleh. Dari Dila Putri. Dila Putri dari Universitas Bakti Kencana. Ibu izin bertanya, ada kasus pasien diberi antibiotik harus dihabiskan, namun pasien tidak menghabiskan obat tersebut, dan jika gejalanya sama dengan penyakit sebelumnya, pasien baru meminum sisa obatnya, dan pola itu terus berulang kali terjadi. Apa hal tersebut bisa menjadi penyebab resistensi antibiotik? Ya. Langsung jawab ini? Langsung jawab nih? Iya Bu, boleh langsung dijawab saja. Baik ya. Nah, penggunaan antibiotik tadi. Penggunaan antibiotik itu pembunuhan bakteri itu atau pematian bakteri itu membutuhkan waktu tertentu. Jadi menggunakan obat tidak selesai. Memang gejala hilang, tapi bakteri belum mati. Nah, ini tidak boleh ya. Ini peranan apoteker ini sangat penting dalam hal ini untuk mengedukasi pasien. Ini bisa berpotensi terjadinya resistensi antibiotik. Jadi kalau obat itu sisa, kemudian pasien itu, nah ini yang harus ditanamkan pada pasiennya. Obat itu sisa, kemudian dia sakit memiliki gejala yang sama, itu belum tentu dia terinfeksi dengan infeksi yang sama, bakteri yang sama. Karena hampir semua infeksi itu gejalanya mirip ya, pasti demam itu ada. Jadi belum tentu jika dia mengalami gejala yang sama, itu penyebabnya belum tentu sama bakterinya. Jadi tidak boleh digunakan antibiotik yang sebelumnya. Di antibiotik itu memang harus dihabiskan sesuai dengan durasi yang telah ditetapkan. Nah, ini harus diberikan edukasi oleh apoteker ya ketika pasien menerima obat antibiotik. Mungkin demikian ya. Ya, Dila ya, kira-kira begitu. Ini dari Dila. Baik Ibu. Ya. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Ini selanjutnya dari Riyandi Hartono dari Institut Teknologi Bandung. Selamat siang Ibu. Saya ingin menanyakan bagaimana seorang apoteker mengidentifikasi resep palsu dan apa yang harus dilakukan ketika menemukan resep palsu. Ya, oke. Nah, kalau saya mungkin jawab dulu kalau di rumah sakit ya, karena saya background-nya rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu semua resep itu ditulis oleh dokter yang memiliki SIP di rumah sakit. Rumah sakit tidak boleh mempekerjakan dokter yang tidak memiliki SIP 1. Yang kedua, kalau di rumah sakit setiap
setiap dokter itu memberikan spesimen tanda tangan kepada farmasi. Jadi kita meminta spesimen tanda tangan kepada farmasi. Nah, itu kalau resepnya manual ya. Nah, kalau resepnya elektronik itu setiap dokter itu punya password untuk input resep. Itu kalau di rumah sakit. Nah, kalau di apotek, nah ini tentunya selain SIP ya apotek juga harus mengadakan survei ya ke dokter sekitar yang praktek di sana, yang mungkin resepnya itu masuk ke sana. Oleh karena itu, ketika apotek itu akan buka, kita harus mengadakan bukan kerjasama ya, seperti kita mengadakan kunjungan atau komunikasi dengan dokter sekitar, kemudian kita minta spesimen tanda tangannya, kemudian kita catat SIP-nya, ya, kemudian kita catat nomor teleponnya untuk menghindari terjadinya resep aspal. Nah, ini yang sering diaspalin itu sebetulnya kalau antibiotik jarang ya. Biasanya yang sering diaspalin adalah obat-obat psikotropika. Nah, itu ya. Itu hati-hati menulis psikotropika. Kita juga menulis resep, jumlah resep sisa itu juga hati-hati. Pasien pinter ya. Misalnya kalau 10 X dia tambah X satu lagi jadi 20. Pada umumnya adalah resep psikotropika. Yaitu pengkajian saat administratif itu harus ketat ya untuk mencegah terjadinya resep palsu. Saat administratif ya, pengajian itu kan ada 3 tahap tadi ya. Ada administratif, farmaseutik, dan klinis. Nah, kalau administratif itu jangan sampai error ya. Jadi tidak ada error sebelum itu terselesaikan dengan baik, kita jangan masuk ke pengkajian selanjutnya. Mungkin gitu ya. Ya. Riyandi ya. Riyandi mungkin begitu ya. Ya, kepada teman-teman atau mungkin kepada penanya, barangkali masih ada yang mau ditanyakan lagi, masih mau diperjelas lagi, bisa dipaparkan kembali di bagian kolom pertanyaan tentunya. Kalau peserta ini yang terbanyak semester berapa? Semester berapa nih? Sudah paling di banyak farmasi semester 4 sampai semester 6, Bu, itu banyak-banyak. Gitu. Ibu ini sudah ada satu pertanyaan lagi. Iya, iya. Dari Nur Alifah dari Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum, Bu. Jika belum diketahui bakteri penyebab penyakit, kemudian dilakukan terapi empiris terlebih dahulu sebelum definitif. Kira-kira berapa hari maksimal menunggu hasil dari terapi empiris sebelum beralih ke definitif? Jadi memang pemberian antibiotik ini yang pertama adalah empiris dulu. Jadi biasanya kita menunggu hasil kultur itu untuk bakteri-bakteri tertentu seperti sepsis yang kompleks gitu. Tapi kalau empirik ini bisa dilakukan oleh dokter karena dokter itu sebetulnya sense of diagnosis-nya sudah cukup tinggi ya. Jadi mereka memang sekolahnya untuk itu. Jadi dia sudah tahu ya dengan empirik penyakit-penyakit tertentu dia sudah paham itu ini penyebabnya ini. Jadi kalau yang diperlukan kultur itu adalah infeksi tertentu saja sepsis ya. Atau jika misalnya sudah dilakukan empirik ternyata tidak ada perbaikan. Biasanya hasil kultur itu 3 hari sudah keluar ya untuk yang sepsis. Ya, misal pasien sepsis itu yang infeksi sudah menyebar ke seluruh tubuh, kemudian masuk ICU. Nah, itu juga harus tepat. Nah, seperti itu yang kita tunggu kulturnya. Tapi kalau infeksi bakteri yang sudah udah community gitu sudah biasa, itu tidak perlu dilakukan kultur, gitu ya. Jadi menunggu hasil itu bisa 3 sampai 7 hari. Tapi biasanya 3 hari sudah keluar hasil dari kulturnya, apa bakteri penyebabnya gitu. Nah, kemudian ada juga yang
Kadang kita memeriksa kalau gini, pasien sudah dikasih obat secara empirik dan sesuai dengan guideline terapi, gejala segala macam dan sesuai. Tapi tidak ada perbaikan. Itu bisa juga diuji uji resistensi atau sensitivitas. Nah, itu biasanya seminggu. Apakah pasien ini masih sensitif nggak terhadap antibiotik tersebut? Itu bisa juga. Jadi sudah kita kasih obat terus ya, ternyata pasien itu sudah resisten terhadap obat tertentu. Itu banyak ya terjadi seperti itu. Pasien sudah dikasihkan antibiotik sesuai dengan guideline, sudah kita kultur, ya ternyata bakterinya ini, gitu penyebabnya ini, ternyata dikasih antibiotik yang sesuai nggak sembuh-sembuh, ternyata dia sudah resisten. Nah itu juga bisa. Nunggunya kalau kultur 3 hari, 3 sampai 7 hari. Kemudian kalau uji resistensi atau uji sensitivitas itu bisa sampai 7 hari. Itu. Mungkin begitu ya. Tadi Nur ya, Nur Alifah Iya, ya, sudah terjawab Nur Alifah. iya baik Bu. Ya. Ini ada tanggapan kembali Bu melanjuti dari pertanyaan yang sebelumnya Ya. dari Riyandi Hartono yang tentang resep palsu itu Bu. Oh iya, yang diambil Ya, sikap yang lupa tadi ya. iya Bu. Nah, kalau resep Ibu itu ini palsu, ada itu ini ya, melaporkan kepada polisi. iya. Ya, sebetulnya Kepada kalau resep itu palsu, kewenangan kita ya atau hak kita menolak sih kalau menurut aturan gitu. Tidak sampai kita harus melapor polisi, enggak. Jadi kalau resep palsu kita tolak, kita enggak layani gitu. Tapi kalau ya itu kalau di rumah sakit ada SOP-nya sendiri ya. Kalau di apotek itu makanya harus memiliki SOP juga, standar operasional. Jika kita memberikan resep palsu, pasti itu ditolak pasti, yaitu udah kita nggak boleh melayani resep palsu gitu. Nah, apakah ini harus dilaporkan ke polisi? Itu tidak ada kewajiban kita harus melaporkan ke polisi. Yang pasti resep itu ditolak dan tidak bisa dilayani. Nah, selanjutnya kalau ini kita harus bisa melakukan edukasi terhadap pasien tersebut aja, bahwasanya resep itu palsu, kita kasih tahu begini, begini, begini. Itu bisa. Tapi kalau melaporkan ke polisi, saya belum pernah, kayaknya belum ada aturan yang mengharuskan kita lapor ke polisi. Jadi kita hanya sebatas kita hanya menolak resep itu tidak bisa kita layani. Mohon maaf, resep ini tidak asli, kita tidak bisa melayani begitu. Kami hanya melayani resep yang asli. Itu aja. Nah, jadi tidak sampai melapor ke polisi, tidak. Kecuali polisi tangkap langsung ada pasien dapat resep palsu tiba-tiba datang gitu ya, tertangkap itu bukan karena laporan kita. Kalau di rumah sakit itu resep kita tahan ya, kita tidak berikan lagi ke pasien, kita kasih edukasi pasien tersebut. Itu SOP-nya begitu. Tapi kalau di apotek, saya mungkin bisa juga buat SOP ya. Jadi secara prinsip kita tidak melayani resep tersebut, kita tolak. Tapi selanjutnya lapor polisi belum ada ketentuan. Begitu ya Randi ya. Ibu ini ada pertanyaan lagi dari Agisna. Agisna dari ITB. Izin bertanya Bu, apakah sah antibiotik digunakan untuk swamedikasi? Berhubung banyak masyarakat saat ini melakukan swamedikasi. Iya. Ya, secara teori mungkin kemarin sudah dapat ya dari Bu Bekti ya tentang swamedikasi. Swamedikasi itu ada persyaratannya. Swamedikasi itu dilakukan oleh pelayanan swamedikasi diberikan oleh apoteker hanya buat minor problem atau buat penyakit ringan ya. Kemudian obat yang boleh kita berikan yang pertama adalah obat bebas terbatas, suplemen, kemudian obat wajib apotek dengan dengan informasi dan edukasi yang cukup kepada pasien. Jika obat antibiotik itu masuk ke dalam obat wajib apotek, kita boleh memberikan contohnya ya obat TB. Obat TB kalau memang pasiennya belum kembali untuk kontrol ke dokter, kita boleh memberikan dalam jumlah tertentu sampai dia untuk balik ke dokter tersebut. Kemudian beberapa obat
topikal ya, ada juga yang masuk ke dalam obat wajib apotek, obat topikal, tapi nggak banyak ya, sedikit. Itu ada yang masuk ke dalam obat wajib apotek, obat keras yang masuk daftar obat wajib apotek. Selebihnya kita tidak diperkenankan ya menurut regulasi untuk memberikan obat keras yang tidak masuk obat wajib apotek dalam proses swamedikasi. Begitu. Jadi kalau misalnya yang ada di masyarakat banyak swamedikasi, ya kita berikan pelayanan sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada, yaitu menggunakan obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek. Kalau misalnya tidak tersedia obat seperti yang memenuhi ketentuan itu, selayaknya kita harus merujuk pasien untuk periksa ke dokter, mengunjungi dokter. Begitu mungkin ya, Agisna ya. Agisna Abdul Jabbar. Begitu? Ada lagi? Ini Baik, kepada teman-teman, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Atau mungkin dari penanya sebelumnya mau menanggapi, dipersilahkan. ada lagi mungkin teman-teman semua semangat belajar di hari Minggu. Ini ada dari Universitas Bakti Kencana, ada Unisba ya, ada dari ITB. Saya juga nanti yang di ITB juga mudah-mudahan ketemu ya di kuliah apoteker ya. Kemudian Unisba saya sering asik kuliah tamu juga. Ada lagi nih, mana kok? Bakti Unisba, Bakti Kencana. Kalau Uniga nggak masuk ya? Uniga masuk, Bu. Kok jarang ya Uniga di sini ya? STF YPIB Cirebon. Stikes Halo, apa kabar BTH Tasik juga masuk, Bu. Gimana? Stikes BTH Tasikmalaya juga masuk, Bu. Oh, masuk. BTH Tasikmalaya masuk. STFI. Oh, STFI yang di Kanada ya. Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Oke. Dari Salia ITB. Mau bertanya, Bu, mengapa resep elektronik perlu dicetak? Ya, elektronik perlu dicetak ya, karena nanti sebagai dokumentasi obat. Kalau kita mengandalkan, masih ada gini, kalau kita mengandalkan elektronik, sewaktu-waktu ada gangguan di elektronik itu hilang semua. Jadi kita nggak punya arsip, nggak punya dokumentasinya. Nah, jadi kalau untuk kelanjutan pasien, kalau itu hilang kan kita repot ya. Ya memang mungkin kejadiannya mungkin nggak banyak ya, sekian persen, tapi kalau begitu mati gitu ya, hilang semua data pasien ya. Tetap harus dicetak. Tetap harus dicetak, yaitu menghindari terjadinya kejadian error pada elektronik. Jadi sebagai pembackup ya. Meskipun ini sebetulnya boros ya. Kalau dari aspek itu boros. Tapi udah gimana ya, memang harus kita punya backup. Nanti udah 3 tahun baru kita musnahkan gitu. Itu ya Salia ya. Dokumen kertas itu masih tetap dipakai untuk membackup kondisi pasien. Ada lagi? Salia? Baik, Bu, karena waktunya, karena keterbatasan waktu juga mungkin ya, Bu. Sekarang memasuki sesi
penutup, izinkan saya untuk membacakan secara singkat, menyimpulkan dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai persiapan antibiotik secara garis besar. Antibiotik yang merupakan obat digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Nah, untuk pemberiannya sendiri tidak ada referensi waktu minimalnya berapa harinya, tetapi harus diberikan sesuai kebutuhan klinis dan kebutuhan individu pasien. Serta lama terapinya juga itu harus benar-benar disesuaikan. Tujuan pengkajian dan pelayanan resep antibiotik sendiri untuk mengidentifikasi masalah terkait obat antibiotik sebelum disiapkan, yang bertujuan agar pasien mendapatkan obat antibiotik dengan tepat dan bermutu. Nah, untuk pengkajiannya sendiri dilakukan pengkajian farmasetik dan pengkajian klinis. Untuk pelayanan resep antibiotik, secara garis besarnya dimulai dari penyiapan obat yang sesuai dengan resep, melakukan peracikan jika memang itu diperlukan, memberikan etiket sesuai dengan resep, lakukan telaah 5T, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat rute pemberian, dan tepat waktu pemberian. Dan pada waktu penyerahan obat kepada pasien, terutama untuk pasien yang melakukan rawat jalan, informasi mengenai obat meliputi nama obat, kegunaan, aturan pakai, efek terapi dan efek samping, serta cara penyimpanan obat itu harus benar-benar disampaikan kepada pasien. Nah, mungkin alhamdulillah ya Ibu, rangkaian webinar pasien konseling community ini telah dilaksanakan. Terima kasih banyak kepada Ibu Apoteker Ida Lisni MSI. Ibu telah meluangkan waktu dan sharing ilmu kefarmasian kepada kita semua. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Sukses terus buat Ibu. Dan terima kasih juga kepada Obat EPPS dan Farmakos yang telah memfasilitasi webinar ini. Nah, Obat EPPS ini merupakan aplikasi belajar farmasi online nomor 1 di Indonesia, merupakan suplemen belajar farmasi pertama yang menyediakan ratusan video belajar farmasi, latihan soal-soal, pre-out prediksi UKAI, hingga kuis mingguan tematik berhadiah. Praktis dan lengkap, dilengkapi materi yang disesuaikan dengan kurikulum, dan pastinya didampingi dengan suplemen terbaik. Dan Farmakos juga ini merupakan platform belajar online farmasi berisi inspirasi dan skill baru bersama para expert di bidangnya. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, bagi teman-teman mungkin ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai kedua platform tersebut, bisa di Instagram follow Obat EPPS dan Farmakos. Juga teman-teman bisa unduh aplikasi Obat EPPS agar teman-teman bisa mengikuti kuis tematik kefarmasian yang berhadiah. Jangan lupa juga follow Instagram Isma Farsi dan Isma Farsi Priangan agar teman-teman bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan kami yang selanjutnya. Nah, saya Niki Apriliani selaku moderator, mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan dari saya karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ida dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya saya ya. Ya Ibu, terima kasih banyak. Ya.